Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di PowerPoint Interaktif dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, Matematika kelas 10. Di sini terdapat pada menu utama. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, ada KD/IPK dan tujuan pembelajaran, ada materi, latihan soal-soal dan profil. Kita klik petunjuk penggunaannya. Tanda rumah atau disebut dengan kembali ke menu utama. Berbentuk panah, back atau kembali ke slide sebelumnya. Dan panah next atau kembali ke slide selanjutnya. Selanjutnya KD/IPK dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikator pencapaian kompetensi IPK 3.7.6 menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 4.7.6 memilih perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memunculkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis terkait materi perbandingan pada segitiga siku-siku dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi perbandingan pada segitiga siku-siku dengan benar. Kita masuk pada materi, klik materi. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bentuk segitiga siku-siku. Seperti pada layar, yang pertama yaitu adanya tiang bendera. Seperti tiang bendera sudah ada di sekolah-sekolah, di mana kita akan melihat tiang bendera akan berbentuk segitiga siku-siku. Lalu yaitu tangga yang berbentuk segitiga siku-siku. Lalu, orang-orang yang memandang gedung akan membentuk segitiga siku-siku. Lalu, yaitu yang terakhir yaitu penggaris yang berbentuk segitiga siku-siku. Sebelumnya, kita ingat kembali materi pembelajaran kita yaitu mengenai teorema Pythagoras. Adik-adik, ingat kembali apa saja yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat, dan bila mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Contoh soalnya, tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang BC sama dengan 8 cm. Maka kita akan mencari panjang AC. Panjang AC yaitu kita sebut juga dengan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka 64 ditambah 36 sama dengan 100, akar dari 100 sama dengan 10. Kita masuk pada perbandingan trigonometrinya. Di sini kita akan melihat dulu segitiga siku-siku untuk mendapatkan perbandingan trigonometrinya. Di sini diketahui segitiga ABC dengan sudut alfa yaitu
dengan sudut A alfa. Lalu AB disebut dengan X atau samping, BC yaitu Y sama dengan atau depan, dan AC yaitu R miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Kita dalam merumuskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka adik-adik dapat menghafal dengan rumus demi sami desa, di mana sin alfa disebut dengan demi, artinya yaitu depan per miring. Dari gambar yaitu sin alfa yaitu depan sama dengan Y dan miringnya adalah R, jadi Y per R. Lalu cos alfa yaitu disebut dengan sami. Samping per miring, sampingnya adalah X dan miringnya adalah R, jadi X per R. Lalu tan alfa sama dengan desa. Desa adalah depan per samping. Depannya adalah Y dan sampingnya adalah X. Selanjutnya yaitu kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa atau sama dengan 1 per sin alfa. Sama dengan miring per depan adalah sama dengan R per Y. Lalu sekon alfa kebalikan dari cos alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan miring per samping atau R per X. Lalu kotangin alfa sama dengan kebalikan dari tangin alfa atau 1 per tangin alfa sama dengan samping per depan sama dengan X per Y. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Adik-adik perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di sini, panjang AC sama dengan 3 cm, panjang CB sama dengan 4 cm, sedangkan panjang AB belum diketahui. Maka langkah pertama yaitu tentukan panjang sisi yang lain. Kita akan menentukannya dengan cara teorema Pythagoras. Maka kita cari yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A-nya sama dengan 4 dan B-nya 3. Maka didapat 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Maka didapat C-nya sama dengan 5. Lalu langkah kedua, tentukan nilai trigonometri. Yang pertama kita akan mencarikan sinus alfa. Sin alfa rumusnya adalah demi, artinya depan per miring. Depan dari sudut A adalah 4 cm dan miringnya adalah C sama dengan 5. Maka sin A adalah 4 per 5. Lalu cos A. Cos A adalah sami samping per miring. Sampingnya adalah AC dan miringnya adalah AB. AC sama dengan 3 dan AB sama dengan 5. Lalu tangen alfanya yaitu desa depan per samping. Depannya adalah BC yaitu 4 cm dan sampingnya adalah AC yaitu 3 cm. Maka didapat itu 4 per 3. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui sin A sama dengan 5 per 13. Tentukan cos A dan tan A. Langkah pertamanya yaitu kita buat gambarnya. Gambarnya berupa segitiga siku-siku dengan siku-siku terletak pada C. Langkah keduanya yaitu tentukan panjang sisi yang lain. Di sini sin A sama dengan 5 per 13. Maka 5 disebut dengan sisi depan dan 13 disebut dengan sisi miringnya. Jadi pada gambar, sisi depan dari sin A adalah 5 dan sisi miringnya adalah 13. Maka yang belum diketahui adalah panjang AC. Kita cari dengan rumus AC sama dengan 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Maka didapat itu 1/4.
sama dengan 12. Jadi panjang AC adalah 12. Langkah ketiga yaitu tentukan nilai trigonometri. Di sini kita akan mencari cos A, yaitu sama dengan sami, artinya samping per miring. Cos A yaitu sampingnya adalah 12 dan miringnya adalah 13, maka didapat adalah 12 per 13. Lalu tan A-nya adalah desa. Depan dari sudut A adalah 5 dan samping dari sudut A adalah 12, maka didapat yaitu 5 per 12. Sudah selesai kita membahas materinya, maka kita lanjut pada latihan soal-soal. Latihan ini jawablah dengan baik dan benar dan kerjakan pada buku latihan. Adik-adik dapat mengerjakan latihan ini selama 20 menit. Kita mulai yaitu soal nomor 1. Jika tan A sama dengan 2 per 3, maka sin A cos A adalah. Di sini, jika adik-adik salah akan didapat dengan jawabannya yaitu salah. Maka adik-adik harus coba untuk mencarinya lagi. Di sini saya misalkan saja yaitu jika C masih salah dan D benar, maka jawabannya adalah D. Kita lanjut pada soal nomor 2. Jika tan alfa sama dengan 1 per 7 akar 15, maka cos alfanya adalah. Jika adik memilih yang salah, maka akan keluar yaitu jawaban salah. Maka jika benar, akan benar. Soal nomor 3 yaitu jika sekant theta sama dengan 2, maka cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta adalah. Sama dengan syarat sebelumnya, yaitu jika kita memilih soal salah, maka akan jawaban salah, dan jika memilih jawaban benar, akan keluar dengan jawaban benar. Soal nomor 4, jika sin X sama dengan T dengan X sudut lancip, maka cos X adalah. Adik-adik bisa memilih jawaban yang berbentuk benar, maka akan keluar dengan jawaban animasi jawaban benar. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika diketahui panjang AB sama dengan 12 dan cos A sama dengan 3/4, maka panjang sisi AC sama dengan. Adik dapat menjawab jawabannya dengan mengklik jawaban yang benar, maka akan keluar animasi jawaban benar. Jika adik-adik salah menjawab jawaban salah, maka akan keluar jawaban salah. Adik-adik telah selesai menjawab soal-soal di latihan. Maka jika ingin mengulang jawaban, bisa tekan ulangi atau bisa kembali ke menu utama. Lalu di sini yang terakhir yaitu saya akan memperkenalkan diri pada bagian profil. Nama saya yaitu Fadila Zahra dengan NIM 190290284. Prodi Pendidikan Matematika dengan dosen pemangku Ibu Mirna dan Bapak Sadam Al-Aziz. Dengan email yaitu fadila.zahra17@gmail.com. Sekian dari penyajian PowerPoint interaktif yang saya buat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.